Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 7 rumah di Tanjung Redep Berau terbakar. Antrean pembeli gas LPG ukuran 3 kg di Samarinda masih terjadi. Ibu kota negara akan dilengkapi dengan ekosistem kelistrikan. Warga Jalan Manunggal Tanjung Redep Berau seketika panik saat kobaran api muncul di kawasan tersebut. Untuk memadamkan mereka menggunakan alat seadanya. Namun begitu upaya ini tidak membuahkan hasil dan api terus menjalar. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Ketua RT setempat menyebut api bermula dari kompor yang digunakan untuk memasak. Data terakhir, 7 rumah dari 2 RT yang terbakar. Ia memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. Itu kronologisnya tadi api itu berasal dari kompor. Dan berarti ada berapa RT yang terdampak ini, Pak? Dua Pak ya? Ya, RT 13 sama RT 9. Total rumah berapa, Pak? Total rumah ada 7. Yang 2 masih utuh. Siap. Masih separuh. Yang 2-nya masih utuh. Petugas menyebut api mulai berkobar pukul 9.15 dan padam pukul 10.36 WITA. Titik kebakarannya berada di 2 jalan yakni Jalan Hai Isa dan Jalan Manunggal. Jadi kebakaran di antara Jalan Haji Isa dan Jalan Manunggal, Gang Unil, tepatnya jam 9.15. Tapi kalau untuk sumber api apakah dari depan atau dari belakang, Bang? Kami ketahui dari belakang dari Gang Jalan Haji Isa ya, karena tahap awal kami lihat dari situ. Berarti 7 unit, Bang ya? 7 unit rumah. Itu. Oke. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai macam komoditas asal Tawau, Malaysia ini menumpuk di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Berbagai barang tersebut disita petugas dari warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Obing Hobis Asari menegaskan, tindakan tegas ini merupakan sikap antisipasi terhadap ancaman penyakit demam babi yang mewabah di Malaysia. Petugas juga bersikap tegas karena barang bawaan itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bahwa tanpa dokumen tanpa HC dari negara asal. Kalau pelabuhannya udah bener kan, cuma memang tidak dilengkapin dokumen dan ternyata setelah dikasih waktu, ditahan dulu, dikasih waktu 3 hari tidak dikembalikan ke negara asal, ya ini kita musnahkan. Berarti ini dari Malaysia, Pak ya? Rata-rata Malaysia ya. Dari Tawau gitu. Dari Tawau. Barang tentengan gitu, Pak ya? Ya barang tentengan. Karena tentengan itu tetap harus ada dokumen dari negara asal. Pak, bahaya dari media pembawanya apa sih, Pak? Penyakit apa aja ya? Ya yang sekarang pertama tadi di Malaysia tuh udah sejak tahun 2023 ada penyakit demam babi.
AFC kan. Ya memang sangat mematikan, dan di Tarakan kan banyak juga yang peternakan babi gitu kan, adalah khawatirkan itu salah satunya ya Mas ya. Dan juga kalau untuk kita karena tidak ada dokumen health certificate dari negara asal, kan khawatir juga ada membawa penyakit yang memang nanti buat hewan atau buat tumbuhan atau buat ikan kan, ataupun ada penyakit lagi yang zoonosis buat bisa bersikup pada manusia kan. Di antara barang bawaan yang dimusnahkan, yakni daging, tumbuhan makanan, dan ikan. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam tungku. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Alat berat milik Balai Wilayah Sungai inilah yang digunakan untuk mengeruk bantaran sungai di kawasan Sambutan, Samarinda. Ini dilakukan untuk antisipasi ancaman banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD yang memantau langsung aktivitas tersebut menyatakan normalisasi sungai menjadi prioritas Pemkot Samarinda. Untuk kali ini sasarannya adalah anak sungai di Handilkopi, Pelita 6, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Sedangkan panjang sungai yang dinormalisasi mencapai 1.800 meter dan lebar 5 meter. Ini monitoring pekerjaan normalisasi sungai-sungai alam maupun sungai yang pernah dibersihkan di wilayah Kecamatan Sambutan, khususnya di Sungai Handilkopi, Handil 3, dan Handil 2. Ya, ini hasil dari mitigasi dari rekan-rekan TRC dan beberapa rekan pusdalop ke lapangan, meninjau di lokasi. Ternyata memang ada penyumbatan air yang sebetulnya sungai alam, dan itu mengakibatkan beberapa rumah warga terendam jika hujan deras, termasuk juga majelis taklim. Nah, ini dari BWS wilayah Kalimantan 4 mengerjakan kurang lebih 2.900 meter. Warga menyebut banjir di wilayahnya kerap terjadi saat hujan mengguyur. Rendaman air lebih dari setengah meter itu berlangsung hingga beberapa hari akibat alirannya tidak lancar. Daerah Handil ini kalau lagi musim hujan itu banjiran. Banjiran ya? Jadi daerah kampung atas itu di dekat SD itu air tidak lancar, buntu, jadi banjir. Banjir. Ya. Kalau sudah banjir biasa setingginya kurang lebih seberapa, Pak? Enggak selutut, Pak. Bisa selutut, Pak ya? Itu bisa berhari-hari atau cepat surut atau seperti apa sebelum ada? Kalau keadaan buntu gini sudah berhari-hari. Bisa berhari-hari, Pak ya. Tapi insya Allah kalau sudah ada pekerjaan begini kan memudahkan cepat turun, lancar. Cepat turun. Dari pantauan udara, aliran sungai menuju Sungai Mahakam ini sudah terbuka lebar. Diharapkan ancaman banjir di wilayah Handilkopi tidak lagi terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.